Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Afif Saifuddin, di On Trans Tani TV. Pada kesempatan kali ini, saya berada di lahan cabai milik seseorang petani asal Magelang, di daerah Salamkanci, Bandungan, Magelang. Bisa dilihat untuk cabainya sangat subur sekali dan bakalan buahnya sangat banyak. Nanti kita tanya-tanya langsung kepada pemiliknya. Simak terus video ini sampai selesai, jangan sampai ketinggalan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekarang saya sudah bersama pemilik lahan cabai ini, yaitu Mas Lukman. Kita tanya-tanya langsung untuk perawatan dan benih apa yang digunakan. Selamat sore, Mas Lukman. Selamat sore, Mas. Ini mau tanya-tanya SOP yang digunakan untuk cabai ini dan jenis cabai apa ya kok bagus sekali, pertumbuhan sangat subur dan bakalan buahnya itu dibilang sangat mompior-mompior. Nah, untuk pertama-tama dari perawatan itu saya melakukan perawatan itu ya sederhana, standar. Untuk pupuknya saya memakai yang non subsidi, terus dari pupuk dasar sampai saat ini itu perawatan konsisten, pemupukan seminggu sekali dari spray, terus kocor juga, kocor itu biasanya saya 2 minggu sekali. Terus untuk di saat ini musim kemarau, di sini hujannya sangat jarang sekali dan tanah di sini itu kering banget. Jadi 3 hari sekali saya pasti melakukan pengocoran dengan air tanpa ada pupuk atau tambahan lainnya. Terus untuk perawatan pengendalian hama, untuk trip tungau itu saya rolling menggunakan Abamectin. Biasanya saya menggunakan Optimax, Abasel, terus Tridaben, Acresida itu saya menggunakan Torso. Itu untuk insektisida ya, Mas? Insektisida. Untuk fungisidanya biasanya pakai apa itu? Fungisida pertama kali itu saya menggunakan Antrakol. Terus selanjutnya saya menggunakan BM Jamurlang. Itu dosisnya sedikit saja, Jamurlang ya. 16 sampai 20 liter itu cukup 1 sendok saja. Itu untuk fungisida. Dan selanjutnya untuk hama ulat itu saya melakukan rolling dengan 2 bahan aktif. Bahkan ada tambahan lagi 3 kalau. Yang pertama itu saya menggunakan Emasel, Emamectin, terus BM Promax. Itu sistemik, jadi kontak dan sistemik saya rolling seminggu 1 kali. Itu pasti karena saya melihat di lapangan sendiri di lokasi ini, ulat itu dia menetas itu seminggu sekali. Jadi kalau sampai telat itu bisa berbahaya. Berbahaya, merusak daun pertama, lalu bakal buah sampai melubangi buah sendiri. Terus selanjutnya untuk lalat buah saya menggunakan BM Seledol. Itu karena biasanya untuk lalat buah itu aromanya yang agak menyengat. Lalat buah menggunakan BM Seledol. Dan perawatan ya sama dengan perawatan cabai lainnya, seperti itu. Oh iya, lupa ini untuk varietas rawit merah ya, Mas ya? Rawit merah. Kalau boleh tahu jenis apa ya, Mas? Jadi saya ini untuk yang ini lahan ini tuh menggunakan benih cabai rawit kaliber dari Wijitani. Kaliber dari Wijitani ya, Mas ya. Oh, buahnya sangat bisa dilihat sangat mompior sekali ya, Mas ya. Ya, alhamdulillah masih diberikan kesuburan. Semoga bisa sampai finish, masih sehat dan hasilnya juga mudah-mudahan memuaskan. Dan harganya pun bisa dapat harga yang sesuai lah. Oke, kalau boleh tahu untuk kendala dalam perawatan menanam cabai rawit kaliber itu seperti apa, Mas? Untuk di lahan ini kendala yang utama itu untuk air ya. Jadi air itu sangat susah, jadi saya membuat kolam yaitu
kolam ukuran 2 meter itu dua. Jadi untuk pengairan atau kocor penyiraman tanaman ini. Penampungan air ya pakai plastik itu. Plastik UV. Oh, Terus kendala yang kedua itu hama trip, ulat. Terus kalau untuk Gemini itu ada, tapi cuma dari ini sekitar kurang lebih itu 1000 tanaman cuma ada 14 sampai 15 yang terserang Gemini virus. Tapi tetap berbuah dan bisa dilihat nanti Gemininya itu bisa menghasilkan buah yang cukup maksimal. oke, untuk selanjutnya, untuk masa generatif, kalau boleh tahu pupuk yang digunakan itu seperti apa, Mas? Kok bunganya kok bisa seperti ini, momcor-momcor gini, itu pupuk yang digunakan itu pupuk apa, kalau boleh tahu? Saya spray itu rolling ya, jadi pakai kalsium, terus pupuk makro, terus kalium, mikro juga saya pakai, jadi itu di rolling. Seumpama minggu ini pakai 3 bahan, kandungan yang bahan berbeda, minggu depan menggunakan bahan yang berbeda, dengan kandungan N-nya itu lebih sedikit karena kita kan fokus di bagian buah. Oh ya, untuk spray, Mas ya. Kalau untuk kocornya pakai? Kalau kocor saat ini saya sudah mengurangi karena kemarin habis saya susuli pupuk atau kita tunggal ya. Oh, pupuk susulan ya. Susulan, jadi nggak terlalu kocor, tidak terlalu sering lah. Oh, untuk pemupukan spray itu berapa kali dalam seminggu? Kalau boleh tahu, Mas. Seminggu itu ya tergantung ya, karena saya sendiri kan utamanya bukan di tani, jadi tani ini salah satu ya otomatis ya dalam pertanian itu kan penghasilan yang hasil akhir yang kita inginkan kan. Pertama itu saya bertani itu untuk hasil yang pertama, dan yang kedua itu karena saya suka, yang ketiga itu saya membuka lapangan kerja untuk orang-orang sekitar. Jadi untuk perawatan ini saya dibantu dengan 2 orang untuk pemupukan, spray dan segala macam. Kadang saya juga terjun langsung, tapi tiap hari pasti saya ke lahan. Seperti itu. Berarti bisa membuat lapangan pekerjaan untuk di lingkungan sekitar ya, Mas ya? Iya, jadi gitu. Kalau menurut saya sih bertani itu awal itu kita harus cinta. Maksudnya cinta itu kita harus suka dulu dengan bertani itu. Jadi untuk hasil akhir atau kayak tanaman sehat aja kita udah senang lihatnya gitu. Jadi ada penyakit sedikit, kita bagaimana buat mengatasinya. Terus ini untuk saran buat petani pemula itu, kalau mau tanam cabai jangan emosi ya. Maksudnya jangan tergiur untuk harga yang tinggi, karena kalau di media sosial yang sering di-up itu kan harga tinggi, kesuksesan seperti itu. Tapi selain itu kita harus mempertimbangkan, kita harus banyak riset segala macam kayak gitu. Karena kalau harga cabai naik turun tidak bisa ada patokan kayak gitu. Kalau stok banyak otomatis harga turun, stok sedikit harga pasti naik seperti itu. Nah, jadi saran saya kalau mau nanam cabai sedikit saja tapi maksimal. Kalau mau banyak ya dibagi, yaitu berapa periode, 3 atau berapa. Jadi salah satu nanti bisa ada yang pas harga tinggi dan harga rendah. Harga rendah pun tidak masalah, tidak kaget. Dan bisa juga dengan cara yaitu tumpang sari. Tumpang sari apa yang ditanam dulu, yaitu contoh sayuran sawi atau apa. Sawi tanam dulu, nanti kan panen. Setelah panen kan dari hasil penjualan sari itu bisa untuk mengurangi pengeluaran, contoh untuk beli pupuk, beli obat seperti itu. Jadi lebih ringan. Untuk saran saya seperti itu sih. Untuk populasi tanaman kaliber ini untuk lahan ini kalau boleh tahu berapa ribu batang ya, Mas Levan? Kalau untuk populasi total itu kurang lebih ya itu 1000-an. Untuk panennya sudah berapa kali ini kalau boleh tahu? Ini umur baru 82 HST. Berarti udah mulai merah, tadi sempat panen tapi tidak saya jual, ada sedikit
saya bagikan ke tetangga-tetangga. Oke, untuk sekarang ini Mas Lufan, untuk harga cabai itu kalau dilihat di media sosial seperti Facebook itu harganya kayaknya turun tuh, pendapat panjenengan gimana Mas Lufan? Kalau menurut saya ya sah-sah saja. Kemungkinan kan stok di pasar kan melimpah. Ya, Yang penting kita sebagai petani itu tetap merawat, tetap mencintai tanaman kita sendiri. Nanti pasti akan ada hasil yang kita dapat lah gitu. karena kita nggak tahu ya 1 bulan ke depan itu harganya naik atau turun kan nggak tahu. Yang penting kita pasti merawat ya. Merawat. Ya gitu aja, mudah-mudahan pertemuan ini bisa bermanfaat, bisa menjadi ilmu bagi para petani di seluruh Indonesia, khususnya petani cabai rawit ya. Terima kasih atas ilmu yang diberikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.